Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah selalu kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan rizkinya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara kajian rutin Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia dalam rangka dakwah Islamiyah. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Pada kesempatan ini akan disampaikan terkait keutamaan zikir secara umum yang diambil dari kitab Fadilah Amal Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria. Secara etimologi, di sini yang saya kutip dari sebuah buku yang berjudul Konsep Zikir dalam Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Kesehatan. Zikir berarti menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi, dan nasihat. Oleh karena itu, zikir berarti mensucikan dan mengagungkan. Juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan. Begitu utamanya zikir bagi setiap umat Islam, sehingga banyak juga ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi SAW, nasihat serta contoh dari para ulama yang tiada henti memberi semangat kepada kita agar selalu berzikirullah. Maka sudah tidak perlu ditanyakan lagi mengenai keberkahan dan nur dari zikirullah. Tetapi seandainya saja tidak ada ayat Al-Quran atau hadis baginda Nabi SAW yang menerangkan tentang pentingnya zikirullah, sudah semestinya seorang hamba tidak melalaikan zikirullah sekejap pun. Sebab karunia, pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya sangat banyak dan tidak ada batasnya. Karena menyebut, mengingat, dan mensyukuri yang maha memberi merupakan fitrah seorang hamba. Selanjutnya di sini ada beberapa ayat dari Al-Quran begitu terkait tentang zikir, baik dari manfaat maupun keutamaan dari zikir itu sendiri. Pertama di sini akan disampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 152 atau 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkari nikmatku. Selanjutnya terkait dengan zikir. Zikir ini juga merupakan salah satu ciri-ciri dari orang yang berakal, di mana disampaikan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 91. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya ciri-ciri orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rob kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Selanjutnya bagian dari zikir atau mengagungkan dan mengingat Allah juga merupakan salah satu dari adab dalam berdoa. Hal ini disampaikan di dalam
Quran surat Al-Isra ayat 110 yang artinya berdoalah dengan menyebut ya Allah atau dengan menyebut ya Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu berdoa, maka hal itu adalah baik. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Sifat-sifat dari seorang mukmin juga ditunjukkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang mukmin kemudian berfirman, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah dan takut akhirat, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 42 diperintahkan kepada umat manusia untuk berzikir begitu di setiap waktu yang dimilikinya. Di sini arti dari surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 42, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dan selanjutnya akan dibacakan hadis terkait dengan zikir itu sendiri. Dari Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan untuk aku amalkan. Beliau bersabda, selalu basahilah lidahmu dengan zikrullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Tirmizi. Disebutkan dalam hadis lain, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika saya berpisah dengan baginda Rasulullah SAW, ucapan beliau yang terakhir saat saya bertanya kepada beliau, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah? Beliau bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tabrani. Dan sebagai penutup di sini baginda Nabi SAW bersabda, setiap sesuatu ada pembersihnya. Misalnya pakaian dibersihkan dengan sabun, besi dibersihkan dengan api, dan sebagainya. Dan pembersih hati adalah zikrullah. Tidak ada sesuatu yang melebihi zikrullah dalam menyelamatkan manusia dari azab Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita adalah hamba Allah yang tetap mampu berzikir di setiap waktu yang kita miliki, di dalam suasana kondisi hati yang senang maupun sedih, ataupun dalam keadaan lapang maupun sempit. Mohon maaf jika dalam penyampaian kajian pada hari ini masih terdapat banyak kekurangan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.